Pada tahun 2008, dunia menyaksikan bencana ekonomi terbesar sejak tahun 1930. Krisis ini berakar dari Amerika Serikat ketika bank-bank di Wall Street itu memberikan kredit perumahan secara ugal-ugalan kepada jutaan orang yang sebenarnya mereka tidak mampu untuk membayarnya. Utang-utang beresiko tinggi ini itu dikemas menjadi produk investasi yang rumit dan dijual ke seluruh penjuru dunia. Ketika industri AS runtuh, institusi finansial raksasa mulai bangkrut, pasar modal mulai membeku dan jutaan orang kehilangan pekerjaan mereka serta rumah mereka. Nah, ini dijelaskan dalam film Too Big to Fail. Di film ini, kita dibawa langsung nih ke satu pemerintahan Amerika Serikat saat menahan efek domino dari kehancuran tersebut. Film ini film yang cukup menegangkan karena kita akan dibawa masuk ke panggung pertempuran ideologi ekonomi yang nyata. Kita akan coba untuk membedah film ini menggunakan pemikiran para tokohnya yang menggunakan ideologi liberalnya Amerika dan juga akan dibantu dengan teorinya neomerkantilis. Jadi pada paruh awal film ini, karakter Henry Paulson sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat itu sangat keras menolak menyelamatkan Bank Lehman Brothers yang diambang kebangkrutan. Mengapa? Karena Paulson ini bertindak di bawah pengaruh liberalisme ortodoks yang merupakan akar dari ideologi ekonomi Amerika Serikat. Teori ini tuh percaya nih bahwa pasar paling efisien jika bergerak bebas tanpa adanya campur tangan pemerintah. Nah, menurut pandangan ini, jika sebuah perusahaan swasta mengambil resiko yang salah, pasarlah yang harus menghukumnya. Jadi intervensi negara itu dianggap tabu dalam proses ini karena akan merusak moral kompetisi pasar atau yang biasa kita sebut moral hazard. Namun begitu Lehman benar-benar runtuh dan sistem finansial global itu membeku, jalan cerita dalam film ini juga mulai berubah nih. Di sini pergeseran ideologi ke arah liberalisme yang Keynesian. Karena Bernanke dan Paulson menyadari nih adanya market failure yang terjadi yang katastrofik. Solusinya itu bukan lagi membiarkan pasar bekerja sendiri, tapi harus nih negara harus turun tangan untuk menyelamatkan pasar itu sendiri. Langkah-langkahnya apa sih yang diambil? Langkah-langkah yang diambil adalah untuk melakukan bailout senilai ratusan miliar dolar ke bank-bank besar agar roda kapitalisme global itu tidak mati total. Jadi itu hanya dinilai sebagai tapi ada satu adegan krusial di film ini. Jadi di film ini kita diperlihatkan bagaimana sih ilusi pasar bebas ini saat Paulson itu mendapat laporan bahwa Rusia mencoba memanfaatkan kelemahan Amerika Serikat dengan menghasut Cina untuk membuang obligasi Amerika Serikat. Ini merupakan contoh plot neomerkantilis ya, yang bagi kaum neomerkantilis atau nasionalisme ekonomi ini, ekonomi global itu bukan tentang kerjasama yang saling menguntungkan, positive game, melainkan ini adalah merupakan arena pertempuran kekuasaan antar negara. Kita sebut zero sum game. Melalui lensa ini, krisis finansial dalam film itu bukan sekedar masalah teknis kredit rumah, melainkan ancaman eksistensial bagi Amerika Serikat dengan adanya intervensi asing. Nah, jika kita mengadu nih kedua teori ini dalam film Too Big to Fail, solusi terbaik apa sih yang bisa kita ambil agar finansial global tuh kembali normal? Kalau dalam film ini kita lihat pertama ada solusi yang diberikan oleh paham liberal ya. Yang kita lihat dalam film ini adalah dengan menyembuhkan sistem interdependensi global. Caranya yaitu dengan mencurtikan likuiditas, mereformasi regulasi perbankan, dan juga mengembalikan kepercayaan pasar modal internasional agar roda ekonomi dunia itu dapat berjalan kembali dengan normal.
Nah, sebaliknya, menurut merkantilisme, menilai tindakan Paulson itu hanyalah obat jangka pendek saja. Solusi terbaik yang diberikan oleh paham neomerkantilis itu, negara harus menggunakan momentum krisis ini untuk menegakkan proteksionisme, menghentikan ketergantungan pada pasar finansial global yang dinilai cukup spekulatif, juga membatasi arus modal asing secara ketat, dan juga memperkuat industri real domestik demi memastikan keuntungan relatif atas negara pesaing. Nah, dalam akhir film Too Big to Fail ini, itu menyisakan ironi yang cukup mendalam. Karena demi menyelamatkan ideologi liberalnya, pemerintah Amerika Serikat itu terpaksa melakukan tindakan neomerkantilis yang sangat agresif, yaitu menggunakan kekuasaan penuh negara untuk memaksa dan mendikte pasar swasta. Jadi film ini membuktikan nih bahwasannya ketika krisis besar melanda, pasar bebas yang diagung-agungkan itu oleh liberal seringkali terlalu rapuh untuk bertahan sendirian. Jadi pada akhirnya semua negara akan selalu memilih menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum mencoba menyelamatkan atau mencoba memikirkan cara menyelamatkan dunia. Nah, menurut teman-teman di sini, bagaimana sih keputusan Paulson dalam yang dijelaskan dalam film ini? Apakah tindakan Paulson ini cukup objektif atau memang sebenarnya merkantilis ini adalah solusi terbaik dalam hal ekonomi? Tulis dalam komentar.